Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di ETG Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah website seperti ini. Kita akan buat sebuah website tentang coffee shop. Ini adalah tampilan di desktopnya ya teman-teman, sangat menarik. Dan ini adalah tampilan di smartphone-nya. Kita akan belajar dari awal membuat ini. Dan kita tidak akan menggunakan coding sama sekali ya teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang nggak ngerti coding. Karena tutorial kali ini kita akan menggunakan WordPress. Di sini saya sudah mempunyai sebuah website WordPress yang masih kosongan ya. Ini template-nya masih pakai yang default dari WordPress-nya. Oke, kita kembali ke dashboard-nya. Masuk ke bagian tampilan, lalu pilih tema. Tambahkan tema baru. Dalam tutorial kali ini, saya akan menggunakan tema Astra. Klik pasang. Lalu aktifkan. Kita ekspor template. Kita akan menggunakan starter template ya. Pilih Elementor. Pada bagian ini, kalian bisa memilih kategori template website yang akan digunakan. Kalau yang premium itu artinya berbayar ya. Kita akan menggunakan yang free saja, karena menurut saya itu udah cukup. Oke, kita scroll sedikit ke bagian bawah. Kita cari tema coffee shop. Nah, kita akan gunakan ini, kita klik. Dan muncul previewnya ya. Kita coba telusuri tiap menunya. Ini untuk bagian about, lalu menu. Tampilannya simple, menarik, warnanya juga oke banget. Kalian bisa upload logo di sini kalau sudah menyiapkan logo. Nah, caranya kayak gini ya kalau mau ngupload logo. Ini kita close dulu aja. Kita langsung skip dan continue. Di sini ada cara buat kalian mengganti warna dari websitenya. Jadi pilih aja warna yang menurut kalian sesuai. Tapi saya akan gunakan default aja ya. Pun untuk fontnya bisa juga diganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita klik continue saja. Lalu tekan submit. Gak harus diisi bagian atasnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan template tadi sudah terinstall ya di website kita. Nah, ini dia teman-teman. Untuk mengeditnya kita kembali ke dashboard WordPress, pilih laman, semua laman. Sebelumnya saya akan menghapus bagian privacy policy dan sample page. Ini adalah bawaan dari WordPress-nya. Saya tidak membutuhkan, jadi akan saya hapus aja. Kita akan mengedit bagian home dulu. Klik pada bagian home. Kita close aja bagian ini. Kalian pilih sunting dengan Elementor ya. Ini pilih leave. Dan kita akan dibawa masuk ke editor Elementor seperti ini. Untuk mengedit teks dan gambar caranya sangat mudah ya, akan saya tunjukkan. Klik pada bagian teks yang ingin diedit. Kemudian tinggal kalian ganti aja teksnya seperti ini, diketik seperti biasa. Pada bagian gaya atau style, kalian bisa mengganti warnanya seperti ini. Lalu kalau kalian pilih perataan, kita bisa mengatur mau rata kanan, kiri, tengah, atau rata kanan, kiri. Kalau mau edit-edit, penulisannya juga bisa. Misalnya ukuran hurufnya, jenis fontnya, spasinya, dan lain-lain. Kalian bisa tarik ke kanan dan ke kiri seperti ini, atau langsung masukkan ukuran fontnya ya.
Adapun teks yang lain caranya sama, tinggal kalian sorot aja, arahkan kursor lalu diedit. Kemudian untuk bagian tombol, kalian klik tombolnya, lalu ganti tulisan di tombolnya jika perlu. Misalnya begini. Lalu untuk tautannya kalian bisa isi apapun, termasuk bisa mengisi link WA bisnis misalnya ya, dengan rumus atau link wa.me/628 misalnya ya. Kalian tulis aja nomor WA dengan diawali 628. Klik perbarui atau update untuk menyimpan editan kita. Kalau mau ganti gambar latar belakang, kalian klik yang pink ini, lalu pilih gaya, dan pada bagian ini kita bisa memilih gambar yang lain. Kalian bisa mengunggahnya atau menggunakan gambar yang sudah pernah diunggah. Pada bagian free image, ini jarang saya gunakan ya. Kita pilih unggah berkas aja. Saya biasanya mencari gambar di pexels.com. Di sini ada banyak gambar bagus dan gratis yang aman gitu ya dari hak cipta. Ini saya download misalnya satu gambarnya, lalu akan saya upload. Pilih berkas, pilih gambar yang sudah kalian siapkan. Sedikit tips dari saya, usahakan menggunakan gambar-gambar yang ukurannya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Karena ukuran gambar yang terlalu besar biasanya akan membuat websitenya itu loadingnya agak lama gitu ya. Terutama jika yang membukanya jaringannya sedang tidak bagus. Oke, nah, ini udah berhasil kita ganti gambarnya. Cara yang sama bisa kalian gunakan untuk mengganti gambar-gambar yang lain dan juga teks yang ada di halaman ini. Kalian tinggal klik aja gambarnya seperti ini, misal di yang pink gitu ya. Ini nggak muncul, kalian klik aja di ini, seperti ini. Nah, lalu arahkan ke gaya atau style, baru ganti gambarnya. Oke, kita akan ganti juga nih bagian menu-menu ini, terutama harganya ya, karena masih pakai dolar. Termasuk ini juga bagian reviewnya. Nah, ini udah saya ganti semua teman-teman. Teksnya dengan bahasa Indonesia. Kita lihat tampilan penuhnya, jadinya seperti ini ya. Oke, gak lama kan ya teman-teman, kita bikin website menggunakan template dan WordPress itu relatif lebih cepat. Oke, nah untuk halaman home atau berandanya udah selesai, kita akan mulai mengedit bagian yang lain. Kita kembali ke dashboard WordPress, kita klik perbarui dulu atau update agar editannya tersimpan. Untuk ke dashboard WordPress, klik keluar, lalu klik laman, semua laman, dan kita akan memilih halaman about, klik sunting dengan Elementor. Kita akan melakukan cara yang sama ya teman-teman untuk mengedit teks-teks yang ada di sini. Kalau kalian ingin mengedit gambarnya juga boleh. Caranya seperti yang tadi ya, tinggal diklik aja. Ini saya sedikit percepat karena kalian juga sudah tahu ya caranya. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk halaman about. Teksnya sudah saya ganti. Ayo kita beralih ke halaman yang lainnya. Kita keluar. Berikutnya kita akan mengedit halaman kontak atau menu ya. Kita edit kontak dulu. Untuk kontak ini akan saya ganti ya, alamatnya, nomornya, dan juga jamnya, termasuk bagian lokasi ini. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Bagian ini juga saya edit.
Buat kalian yang tertarik untuk bikin website tapi nggak mau ribet, bikin sendiri dari awal dan belajar dulu, saya ada info menarik buat kalian. Silahkan kalian kunjungi website saya di hilminurbani.com, kemudian scroll ke bagian bawah dan klik pada banner ini. Di sini ada jasa penawaran website EB Digital. Silahkan kalian nanti bisa explore ya. Ada info tentang kenapa sih kamu perlu membuat website, apa manfaatnya, dan apa dampaknya untuk bisnis kamu. Jika kalian seorang freelancer atau pengusaha atau profesional yang tertarik untuk bisa bikin website, boleh banget baca-baca dulu. Di sini ada contoh-contoh website ya yang sudah kami buat. Contohnya seperti ini, juga yang seperti ini ya teman-teman, dengan berbagai tema ya. Ada yang online shop, ada yang bisnis, ada yang resume. Nanti kalian bisa explore aja, klik-klik di menu-menu contoh website yang ada di sini. Kita lihat lagi, misalnya yang ini. Nah, menarik-menarik kan ya teman-teman, contoh websitenya. Kalau kita scroll ke bagian bawah, ada paket layanan websitenya ya. Ada yang basic, ada yang medium, dan juga ada yang pro dengan keunggulannya masing-masing. Kalau kalian pengen konsultasi dulu boleh banget, nggak dipungut biaya apapun ya, konsultasi gratis. Silahkan tanya-tanya dulu kalau kalian penasaran dengan jasa penawaran website ini. Nanti kalian tinggal ekspor aja ya websitenya di hilminurbani.com. Balik lagi ke tutorial websitenya. Di sini kita lanjut ya mengedit teks yang ada di sini. Ini udah selesai, kita klik perbarui atau update. Lalu kita kembali ke luar. Halaman terakhir yang akan kita edit adalah halaman menu. Kita sunting dengan mentor lagi. Setelah berhasil masuk kayak gini, kita tinggal edit aja bagian harganya ya. Untuk bagian nama menunya kita biarkan aja. Ini sudah selesai saya edit dengan bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan ngedit bagian bawah ini ya, logonya akan kita ubah, kontaknya, alamat gitu ya, dan nomor teleponnya juga akan kita sesuaikan. Kita juga akan ganti logo yang ada di atas ini dengan logo Bainis Cafe. Oke teman-teman, kita kembali ke dashboard WordPress-nya. Di bagian ini kita masuk ke tampilan lalu klik widget. Ini adalah tampilan widget default dari tema yang kita gunakan ya, dan starter template yang kita gunakan. Pada bagian ini ada gambarnya yang tadi mau kita edit dan juga alamatnya. Tapi saya akan masukkan plugin baru atau menambahkan plugin baru dulu untuk mengedit tampilan widget tadi. Kalian cari saja di bagian pencarian Classic Widget. Ini dia yang sebelah kanan, kalian klik install. Lalu aktifkan. Setelah berhasil masuk, kalian ulangi lagi langkah yang tadi ke bagian tampilan lalu pilih widget. Kita cari yang bagian gambar. Kita klik aja misalnya footer widget kedua, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah, ini ketemu, alamatnya kita ganti ya dengan alamat ini. Oke, kita ganti pelan-pelan, satu-satu. Kalau udah, kita klik simpan. Coba kita refresh ya teman-teman. Masuk ke home. Pada bagian bawah ini, kita refresh ya. Ini sebelum diedit. Dan ini setelah diedit, sudah berubah ya, sesuai dengan yang di atas.
Langkah berikutnya teman-teman, ini kita close. Kita akan ganti gambar ini ya, gambar logo. Karena masih logo yang dari template, saya akan buat logonya di Canva. Silahkan kalian cari aja ya logo yang sesuai. Saya ketikkan kata kunci coffee shop, saya edit sedikit. Saya akan bikin logo yang cepat saja. Nanti kalau kalian sudah punya bisnis yang profesional, saya sarankan kalian membuat logo juga secara profesional dari seorang desainer. Karena logo-logo template dari Canva ini itu relatif banyak yang sama ya teman-teman. Jadi nanti logo kalian jadinya pasaran gitu, nggak unik. Oke, logo tadi akan saya hapus backgroundnya agar jadi transparan. Nah, seperti ini. Kita download. Lalu akan kita masukkan ke website. Kita balik lagi ke WordPress. Ini kita ganti gambarnya. Pilih tab unggah berkas. Pilih berkas, lalu pilih yang tadi sudah dihilangkan backgroundnya ya. Oke, kita klik gambarnya, lalu tambah ke widget. Teman-teman, kita simpan. Coba kita lihat ya perubahannya. Kalau kita refresh, logonya sudah berubah dengan yang baru saja kita buat. Lalu berikutnya kita akan mengubah yang ini. Ini logonya sama, hanya saja warnanya dominan putih. Kita kembali ke Canva. Kita ubah logo yang tadi agar warnanya itu dominan dengan warna putih ya teman-teman. Sebelumnya backgroundnya saya buat hijau agar kentara ya. Soalnya kalau putih dan putih nanti nggak kelihatan. Oke, saya ubah jadi kayak gini aja. Pastikan di bagian logonya itu nggak ada warna hijau agar nggak ada yang hilang. Jadi saya ingin menghilangkan bagian backgroundnya saja. Nah, sudah selesai ya. Kita balik lagi ke WordPress setelah mendownload. Masuk ke bagian tampilan, lalu sesuaikan. Scroll ke bagian bawah di identitas situs, site title and logo. Nah, ini logonya yang mau kita ganti. Kita ganti logonya, lalu kita pilih yang ini. Pilih, kita bisa potong ya. Oke, segini cukup. Potong gambar. Ini sudah masuk, tapi sepertinya terlalu besar untuk ukurannya, jadi kita akan perkecil di sini. Gambar logonya. Lalu klik terbitkan. Kita coba refresh. Di sini logonya udah berubah, tapi dia memakan tempat dari tulisan ya. Jadi akan kita perkecil lagi. Kita kecilkan segini, lalu terbitkan lagi. Kita refresh. Nah, ini udah pas ya, segini kira-kira teman-teman. Kita scroll lagi ke bagian bawah untuk mereview sedikit. Barangkali ada yang perlu dibetulkan. Kita juga bisa melihat tampilan versi ponselnya ya. Jadi kita coba cek. Oke, sekilas untuk tampilan di PC oke. Dan ini tampilan di ponsel agak bermasalah. Tulisannya terlalu besar. Kita perlu betulkan bagian ini. Kalau kita ke bagian bawah, ini juga logonya terlalu besar. Kita balik lagi, masuk ke bagian laman, semua laman. Ke bagian home, kita sunting dengan Elementor.
kalian pilih bagian ini, mode responsif. Ini untuk tampilan tablet, nggak ada masalah ya. Untuk halaman beranda di tampilan tablet. Tapi kalau kita lihat di tampilan ponsel, seperti yang tadi agak bermasalah, ini kita kecilkan dulu. Kita klik tab gaya, kita kecil ukuran hurufnya jadi segini aja. Yang lain-lainnya saya rasa sudah cukup untuk ukurannya. Yang ini kalau kita edit perlu perkecil karena ini ternyata gambar ya. Dan ini nanti kita edit menyusul, nggak bisa diedit di Elementor. Kita keluar. Lalu kita lanjut edit bagian About. Barangkali ada tulisan yang terlalu besar di tampilan ponsel. Nah ini dia yang terlalu besar, kita klik. Kita perkecil. Selebihnya menurut saya tidak terlalu perlu untuk diedit. Baik, kita perbarui. Kita lanjut mengedit halaman yang kontak, kita lihat. Untuk bagian kontak ini sekilas udah oke ya teman-teman. Hanya tinggal bagian laman menu. Kita pilih mode responsif, lalu pilih tampilan ponsel. Di sini juga tidak ada masalah. Kita akan balik. Dan kita betulkan ya logo yang terlalu besar itu pada bagian. Kita buat lagi aja logonya di Canva. Kita bikin ukurannya lebih kecil. 150 x 150 pixel. Kita nggak usah bikin logonya dari awal, kita upload aja logo yang ada. Oke, kita masukkan logo ini. Lalu tekan share atau simpan, download. Setelah tersimpan, jangan lupa kalian hapus latar belakangnya ya. Oke, ini udah terhapus. Kita download. Kita pilih menu tampilan, lalu klik widget. Kita kembali mengedit bagian yang gambar tadi. Oke, di sini nggak ada. Nah, di footer builder widget 1, gambar ini kita ganti dengan yang baru, yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini dia. Kita klik simpan. Kalau kita refresh, teman-teman, yang di bagian bawah ya, untuk tampilan handphone. Mari kita lihat. Nah, ini udah lebih kecil ya, lebih kompatibel dengan tampilan handphone, lebih responsif. Oke teman-teman, itu saja tutorial tentang membuat website coffee shop dengan WordPress. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.